Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihram Syaputra dengan NIM F1G1230226. Nah, pada sesi video saya kali ini, saya akan menjelaskan alur kerja dari aplikasi web sederhana saya, yakni Todoist, dengan menggunakan framework Laravel. Jadi, Laravel ini merupakan salah satu framework dari PHP, yang mana framework sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang sudah berisi struktur dan fungsi dasar dalam membuat perangkat lunak. Nah, dalam hal ini Laravel itu berfokus pada pengembangan aplikasi web. Laravel sendiri menggunakan pendekatan MVC ya. Nah, MVC itu seperti ini. Dia merupakan arsitektur aplikasi dengan membagi 3 tahap, yaitu ada model, ada controller, dan ada view. Model ini adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan database. Lalu controller merupakan logika dari sistem dan bisnisnya yang menghubungkan antara model dan view sekaligus terhadap user. Lalu ada view sebagai segala sesuatu yang berhubungan terkait tampilan dan user interface. Lalu di sini ya, dalam Laravel itu ada roots. Ya, roots ini sebagai penampungan URL ya, dia sebagai menerima respon dari user, lalu diteruskan ke controller. Oke, langsung saja implementasinya di sini. Oke, ini adalah struktur dari Laravel saya. Memang secara umum begitu strukturnya ya. Kita jalankan dulu artisan serve. Nah, ini adalah perintah untuk menjalankan server. Oke. Nah, ini untuk aplikasi saya, Todoist. Set. Nah, kita buka. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa dia tampil langsung seperti ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, saat user merespon, jadi saat user memberikan suatu permintaan yaitu task, nah itu direspon oleh controller. Controller itu berada di bukan controller tapi roots. Direspon oleh roots. Nah, nih masuk pada get task. Get task ada di sini controller. Jadi pada root ini memang berinteraksi lagi dengan controller. Nih ada use, artinya kita butuh izin dulu ya dari use untuk menggunakan controller. Controller itu ada pada ini app, HTTP, dan task controller. Nah, di sini adalah logika dari sistemnya ya. Nih. Oke. Nah, tadi dia panggil index ya, dia panggil index untuk yang task. Nah, dia index berarti dia merujuk pada ini. Lalu dia return ke view. Nah, view itu di sini. Ada di resource, mana resource? Nih. Resource, view, dan task. Index. Nah, aja. Oke, sebelum dia merujuk ke view, dia tuh sebelumnya dia akan berinteraksi terhadap ini. Task all. Dia mengambil seluruh task ya, dari task itu adalah sebuah model. Nah, ini. Kalau task itu berarti ada di sini. Di model. Nah, ini. Oke. Nah, tadi saya katakan model itu adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan database. Bagaimana model ini berinteraksi dengan database? Jadi sebelumnya itu memang pada dasarnya saat kita membuat suatu database, kita kaitkan dulu atau kita konfigurasikan dulu terhadap env di sini. Di folder env pada ini kita sesuaikan semua nama database-nya, nama portnya, nama hostnya. Ya, di sini saya membuat nama database yaitu Todoist. Saya sudah buat di sini di Laragon saya. Todoist. Oke. Nah, di sini tadi konsepnya. Di sini kalau di Laravel kita buat cuman database-nya saja. Nanti itu kita buat tabelnya, kita buat isinya itu di dalam sini semua. Jadi, pada saat kita membuat suatu task, ini otomatis akan
membuat suatu migrasi juga. Migrasi ini merupakan suatu skema dalam Laravel untuk mengontrol database, ya. Untuk mengontrol database. Di sini ada database, migrasi. Nah ini adalah migrasi dari task tadi. Dia create task, function, blueprint, table. Dia buat table, ada title, deskripsi, status, dan deadline. Nah ini nanti kita sesuaikan pada task controller. Bukan task controller, sorry, di task. Nah ini adalah salah satu dari fitur Laravel juga ya, karena Laravel menggunakan ini diambil dari ORM, Object Relational Mapping, yang mana ini sudah dilengkapi fitur-fitur yang mumpuni dalam konfigurasi database. Salah satunya ada ini, Available. Ini memungkinkan hanya yang ada atribut-atribut ini saja yang bisa diakses oleh user. Dari segi keamanan juga sudah cukup baik. Nah, tapi dari database ini perlu juga yang namanya suatu update. Maksudnya begini, maksudnya bagaimana dia bisa update langsung terhadap database. Yaitu tadi saya katakan ada yang namanya migrasi. Jadi kita perlu, misalnya kita keluar dulu, harus setelah kita sudah buat task, ya kita perlu migrasikan dengan perintah sebagai berikut: php artisan migrate. Nah seperti ini. Kalau kita laksanakan perintah ini, dia tuh langsung memasukkan tadi tabel tersebut ke dalam tabel database di sini. Nah begitu juga misal kalau kita pengen buat model, ya itu perintahnya seperti ini: php artisan terus make .2 terus model, gini model, lalu nama modelnya apa, misalnya begitu ya. Begitu juga dengan buat controller, sama konsepnya begitu, nama controllernya controller, lalu nama controllernya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oh sebelumnya gitu ya, kita demokan dulu aplikasinya. Nah jadi tadi kita tambah tugas dulu, misalnya kita tambah tugas di sini. Kenapa ini? Oh tadi kita matikan ya. Duh, sorry. Artisan search. Oke, sudah jalan kembali. Nah ini tadi dia masuk ke create. Nah, kita misalnya tugas OOP, deskripsinya membuat inheritance, kasus pending, tanggalnya misalnya 13 besok, simpan. Oke. Nah di sini tadi kan ada 2 ya, di sini ada 3. Di sini bisa kita edit, ini kita kasih komplit, misalnya kita simpan kembali. Oke, jadi di sini juga bisa kita hapus ya, bisa kita hapus. Tada. Nah jadi semua permintaan user tadi itu konsepnya sama ya. Dia masuk ke ke root dulu, dari root dia merujuk pada controller. Nah sini mana root nih. Nah ini dari root dia menuju nih, ada semua task nih, pada semua permintaan user, task, edit ya, itu disesuaikan di controller. Jadi main controller ini adalah logika dari sistemnya. Dia index, di create dia akan merujuk ke view create. Di sini ada batasan di sini untuk title 255, no label, pending, complete dan sebagainya. Ini untuk data time-nya, tipe datanya. Di sini sama semua konsepnya. Di return ke task index kalau sudah selesai diedit. Oh ini setelah selesai diedit dia kembali ke task edit, dia masuk ke task edit.
Oke, nah sama untuk ini hapusnya. Jadi dia merujuk pada view. Nah, pada view kita lihat seperti ini tampilannya. Untuk view, ya, ya untuk edit, nah dan juga create. Nah, oke, itu dia. Nah, jadi kesimpulannya, Laravel ini memudahkan kita dalam membangun suatu aplikasi dengan 3 tahap ini tadi. Ada modelnya, ada controllernya, dan ada view-nya. Sehingga kalau ada terjadi segala sesuatu permasalahan, kita dapat mampu mengelolanya. Di dalam Laravel juga sendiri sudah banyak sekali fitur-fitur yang tersedia, banyak, tinggal digunakan saja alat-alatnya. Salah satunya tadi ORM pada models. ORM tadi itu Object Relational Mapping yang sangat berguna terhadap konfigurasi database. Nah, lalu ada controller yang menangani logikanya tadi juga, sehingga dapat ditampilkan. Oke, mungkin itu saja, cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.